Udah. Nah, eh sebelumnya izin ini dulu ya. Maaf juga ya, dari kemarin kan kita mau ngadain Jumit gak jadi terus, karena banyak terkendala juga. Kadang dia bisa, kadang juga dari teman-teman karyawan juga, kadang mungkin belum bisa menyempatkan waktu karena mungkin ada pekerjaan yang lain juga. Dan juga mungkin untuk Jum hari ini, mohon maaf banyak keterlambatan karena emang baru beres banget ngajar juga dari pagi dan juga baru tadi selesai maghriban lah ya. Dan juga tadi maaf sempat menunggu karena kalau misalkan untuk nunggu angkot Caringinnya agak lama soalnya ya. Dan mungkin eh, kita langsung aja lanjut ke pembuatan alignment vertikal. Mungkin untuk kelas karyawan sekarang udah sampai mana ya untuk progresannya? Sebagian besar sampai dengan rumija itu, rumija kiri, kanan kiri. Untuk karyawan untuk ya gimana? Udah sampai mana ya? Sudah Sementara sampai Rumija, Rumija. Rumija ya kanan dan kiri. Nah, kan kemarin terakhir kita pembahasannya sampai Rumija kiri ya, kiri kanan. Nah, ini tuh kalau misalkan kalian sudah dibuatkan seperti ini rumijanya untuk kanan kiri, udah diketahui juga nilai X1 dan X2-nya. Nah, baru kita lanjut ke pembuatan alignment vertikal. Nah, seperti ini. Gimana sih cara untuk mengetahui si nilai-nilai kontur tanah dasar awal ini? Nah, untuk mengetahuinya itu kita buka di Excel. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Bentar ya. Kita buka dulu Excelnya. Ada gak Excelnya? Udah kebuka belum? Belum deh. Oh, belum ya? Bentar ya. Coba kita... Nah, udah sampai sini kalian? Teman-teman udah pada sampai sini belum? Udah masukin data-datanya belum untuk Lumija? Itu sudah Rumija. Udah. Nah, karena kemarin tuh eh, sempat gak jadi juga ya untuk Zoom karena baru kemarin eh, cross check lagi untuk Excel itu ada penambahan di Lumija. Nah, di Excelnya ada penambahan baru lah ya supaya untuk pembuatan alignment horizontal itu tidak dibuatkan secara manual. Nah, dia baru selesai kemarin malam untuk pembuatan Excelnya. Ini nanti kan kemarin udah dimasukin nih data nilai-nilai X1, X2 dan juga elevasi atas dan elevasi bawah. Nah, tinggal nanti di copy paste aja sama nanti masih dimasukkan ke Excel yang terbaru ini. Nilai elevasi atas, elevasi bawah, X1 dan X2-nya. Nah, di rumijak kiri dan rumijak kanan kita copy paste aja ke Excel sheet yang terbaru ini. Masih sama rumija yang kemarin, tapi
hanya saja ada penambahan di sini. Nah, nanti bakalan dapet garis elevasi dasarnya. Nah, karena kemarin tuh teman-teman yang lainnya dari reguler tuh masih pakai manual. Nah, sekarang untuk pembuatan alinyemen vertikalnya sekarang tidak usah manual karena sudah dibuatkan. Nah, copy paste semua. Kita setter LC. Nah, baru kita copy paste di AutoCAD. Sebentar. Nah, kan tadi udah di copy paste ya di yang tadi di Excel yang tadi. Nah, kita buatkan dulu UCS. UCS. Nah, kita tarik dulu sumbunya. Sumbu ininya. Nah, kita taruh di sini. Oke. Nah, baru kita copy paste yang tadi. Nah, barulah muncul seperti ini. Jadi kalian untuk pembuatan alinyemen vertikal itu tidak usah tarik garis secara manual satu-satu. Nah, sekarang ada Excel yang emang ditambahkan untuk pembuatan alinyemen vertikal ini. Nah, dan untuk alinyemen vertikal ini sudah otomatis akan masuk ke AutoCAD penggambarannya. Nah, setelah sudah dapat nih untuk alinyemen vertikal ini, kita hanya membuat alinyemen vertikalnya. Nah, kan ini garis kontur tanah dasarnya, tanah awal mulanya. Nah, kita buatkan alinyemen vertikalnya. Nah, untuk alinyemen vertikalnya ini untuk contoh, untuk kelandaian itu, kalau misalkan kalian baca di pedoman kemarin, untuk kelandaiannya ini maksimal untuk kecepatan 70 di arteri itu adalah 500. Nah, untuk kemiringannya ini boleh sampai maksimalnya itu 8%. Nah, tapi lihat juga kelandaiannya harus 500. Jangan melebihi. Nah, kita buatkan seperti ini dengan metode lurus turun atau nah, lurus turun atau naik lurus atau seperti itu. Nah, setelah dibuatkan seperti ini sampai ke titik terakhir, nah, untuk mengecek kemiringannya itu seperti ini, kita buatkan garis line, kita buatkan garis bantu. Nah, kita ukur DLI. Nah, ini untuk mengetahui kemiringannya. Nah, ini untuk mengetahui kemiringannya nih. 21,4 214,58 dibagi lebar ini, nah baru dikali 100.
barulah dapat kemiringannya. Nah, itu untuk pengecek kemiringannya. Kalau misalkan yang datar ini, berarti ini otomatis pasti 0%. Nah, begitupun untuk seterusnya. Itu rencanakan oleh kalian. Mau itu miring, nanjak, lurus, miring, lurus, nanjak, ataupun lurus, turun, itu ya. Itu rencanakan oleh kalian. Nah, sebentar. Nah, jadi untuk si garis alignment vertikalnya ini, kalian rencanakan sendiri, mau itu dengan metode lurus, turun, ataupun lurus, nanjak, seperti itu. Sampai sini. Nah, untuk mengecek kemiringannya, itu nanti dengan metode tinggi dibagi lebar dikali 100. Nah, itu untuk ngecek kemiringannya. Lanjut untuk setelah direncanakan, nah, untuk garisnya itu jangan pakai line, tapi pakai PL ya, biar nanti nyatu dari ujung ke ujung. Nah, setelah sudah direncanakan garis alignment vertikalnya, baru nanti kalian copy paste. Nah, copy paste seperti ini. CO untuk mengetahui cut and fill-nya. Nah, setelah di CO ini itu kita cari tahu dulu luas area dari timbunan dan galiannya. Nah, kita untuk mengetahui luas area timbunan, kita klik timbunannya, kita PR, enter. Nah, otomatis untuk areanya ini sudah langsung akan muncul. Ini untuk area dari timbunan. Nah, untuk areanya ini nanti kita masukin ke Excel. Nah, kita ketahui juga untuk galian, untuk cut, kita PR. Nah, udah di PR. Nah, inilah area dari galian. Nah, setelah sudah diketahui nilainya, kita buka Excel. Kita buka Excel. Kita buka Excel. Nah, kita ke galian timbunan. Sebentar, kok susah ya.
Nah, kita ke galian timbunan, kita masukin nilai yang timbunan tadi. Untuk nilai timbunan misalkan tadi ini untuk timbunan kita buatkan lagi di sini yang baru. Ini untuk timbunan. Kita masukin nilainya. Untuk galian kita masukin tadi nilainya ini. Nah, setelah sudah nilai timbunan dan galian ini. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi untuk rumusnya ini sama dengan timbunan ini dibagi galian. Nah, inilah rasio dari cut and fill. Nah, untuk rasio cut and fill itu maksimalnya itu 1,5. Nah, kalau misalkan cut and fill-nya gali timbun galian 0,01 berarti itu sudah termasuk aman. Kalau misalkan lebih dari 1,5 itu kelebihan dari galian ataupun timbunannya. Nah, kita buka lagi Excel, AutoCAD. Nah, setelah sudah diketahui, kita hanya saja masukin nilai area timbun dan galiannya. Kita lanjut ke pembuatan gambar alignment vertikalnya. Nah, kan tadi sudah dibuatkan nih rencananya. Nah, rencana yang dibuatkan kalian alignment vertikalnya yang tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk kenapa sih ini? Nah, jadi untuk ini kan ini adalah elevasi tanah dasar yang asli. Nah, sedangkan untuk rencana elevasi alignment vertikalnya ini yang ini. Nah, berarti untuk ini berarti yang kosong ini akan ditimbun dan ini akan digali. Nah, jadilah nanti akan seperti ini. Kalau misalkan sudah ditimbun dan digali, nanti ditrim. Bagian ini akan ditrim, dan ini nanti akan di-offset ke atas sampai ke titik alignment vertikal yang kalian rencanakan. Nah, setelah sudah di-trim, nah barulah kita dimensi jarak ini. Nah, berarti untuk jarak ini, nah per tikungan ini berarti dianggapnya PVV atau perpotongan yang nanti akan dibuatkan lengkung cekung atau lengkung cembung. Kalau misalkan ke atas berarti cekung, kalau ke bawah berarti cembung. Nah, berarti nanti kalian hanya kasih keterangan saja dari titik A ke PVV 1, PVV 2. Dan nanti untuk nilai ini itu sesuai kalian yang merencanakan, tapi maksimalnya itu kelandaiannya 500 dan kemiringannya itu maksimal 8%. Nah, izin teh, untuknya ya 8% dari nilai mana ya? dari 8% untuk kelandaian. Nah, itu ada di tabel. Coba sebentar ya. Udah dikirim belum yang kemarin waktu itu pedomannya? Ada. Nah, di situ. Tapi usahakan itu jangan melebihi. Oh, kalau misalkan tapi itu sesuai dari kecepatan rencananya.
Kalau misalkan kecepatan rencananya 70 itu maksimalnya 6%. Itu kecepatan 70 di arteri. Itu 6%. Berarti kalau misalkan nanti di tabel 6%, berarti jangan melebihi 6% tersebut. Dan untuk mengeceknya tadi, yang tadi dari PPP ini, ditarik garis ke bawah, pakai line. Nah, seperti ini mengeceknya. Nanti di DLI dulu. Ininya berapa? Nanti 131 ini dibagi 289 lalu dikali 100. Nanti bakal dapatlah nilai persenannya. Nah, kalau misalkan untuk garis ini 204,73 itu dari elevasi tanah dasar Nah, tapi ini disesuaikan untuk yang ini, berarti ini disesuaikan dengan rencana elevasi yang alinyemen kalian rencanakan. Yang di sini. Yang ini. Kalau yang ini itu pasti masuknya ke elevasi tanah dasar. Nah, dan jangan lupa nanti pasti untuk rumijanya itu pasti ada kesalahan di setiap rumijanya. Kalau misalkan nanti di alinyemen vertikalnya di tikungan ini gak ada, berarti untuk memasukkan nilai rumijanya itu ada yang salah input maksudnya. Ada yang gak kemasukin nilai X1, X2-nya. Ataupun nilai rumijanya salah masukin. Kadang tadi juga banyak kesalahan untuk di tikungannya gak dapet tikungan ini. Jadi untuk jarak dari sini ke sini itu sesuai dengan jarak rumija di tikungannya. Kan untuk tikungan tadi kemarin itu 50 ya. Berarti otomatis di sini tuh pasti 50. Nah, kalau di jalan biasa ini pasti di 100. Nah, untuk offset ini ke sini, ini berarti sesuai dengan jarak rumijanya. Berarti ini ke sini itu 100 sampai ke akhir awal tikungan. Nah, dari awal tikungan ke akhir tikungan itu disesuaikan dengan nilai yang ada di rumija yang udah dimasukin datanya. Dan nanti kan ini akan otomatis muncul kalau di copy paste dari Excel tadi. Nah, kalau misalkan udah tinggal direncanakan garis alinyemen vertikalnya dengan ketentuan panjang kelandaian 500, kemiringannya 6%, kalau di kecepatan 70 untuk arteri. Nah, untuk alinyemen vertikal hanya sampai kayak gini aja sih. Nah, mungkin kalau untuk perencanaan jalan mungkin sampai alinyemen vertikal itu sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai alinyemen vertikal. Izin tanya. Boleh? Untuk tugas Boleh. besar ini berarti sampai apa ya? Drainase atau apa ya? Enggak, kalau untuk drainase itu kan itu untuk kelasnya Bu Utami ya. Nah, untuk perencanaan jalan itu kita hanya sampai alinyemen vertikal saja, sampai sini saja. Nah, kalau untuk drainase itu seperti ini, tapi itu paling sama kelasnya Bu Utami. Kalau untuk kelas perencanaan jalan
fokus saja sampai alinyemen vertikal. Ini gambaran aja, kalau misalkan untuk di drainase paling mungkin ini aja sih. Kalau kita nyampe alinyemen vertikal saja untuk kelas di perencanaan jalan. Nanti mungkin untuk alinyemen vertikal, data Excel-nya mau dikirim kemana? Ke grup atau gimana? Yang terbarunya ini. Ke grup nggak apa-apa teh, atau ketua kelas juga nggak apa-apa. Oh ya udah. Ada yang mau ditanyain nggak untuk alinyemen vertikal ini? Berarti tugas besar ini cuma sampai dengan menyusun gambar ini saja teh ya, kata Ya. NTL ini saja ya. Nah, jadi untuk gambar itu sesuai itu aja ya. Mau didetailin kayak gini boleh. Pertikungan ini dari titik A ke 1 kayak gini. Nah, untuk alinyemen horizontalnya seperti ini dari trase. Alinyemen horizontal. Ini pelebaran lajurnya. Penambahan drainase dan bahu jalan itu mungkin penambahan untuk kelasnya Bu Utami. Ini mungkin ini rumija kanan kiri. Nah, terakhir ini pembuatan alinyemen horizontal vertikal. Dan mungkin kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh di grup aja. Takutnya nanti yang lain juga ada pertanyaan yang sama. Jadi kalau misalkan di grup, yang lain juga udah tahu gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang emang ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi gak mengenai alinyemen vertikal ini? Mungkin nanti kan karena ini belum selesai ya untuk stasiunnya, mungkin nanti kasih keterangan aja kan ini dari titik 0. Nah, untuk per stasiun ini penambahan dari titik ini ke rumija ya, kan rumijanya itu per 100, berarti 100 ditambah 100 200, 100 tambah 200 300. Ini penambahan aja sampai terakhir, sampai ke sini. Dan elevasi tanah dasar nanti mungkin bisa diambil dari Excel. Dari rumijanya kan di situ ada tanah dasar nih. Nah, dari titik A berapa, nanti kasih keterangan di sini. Elevasi rencananya berapa. Nah, untuk ini hanya penomoran saja dari A sampai ke garis tikungan awal 22 dari tikungan kita masukin lagi not 1 sampai 12 biar gak pusing gitu. Sampai 15 kita awal lagi dari mulai 1 ke 6. Tuh. Ada pertanyaan lagi gak mengenai alinyemen vertikal? Atau mengenai laporannya? Gimana, ada pertanyaan? Kalau emang ada yang mau ditanyakan mengenai alinyemen vertikal ataupun horizontal, atau terkait tentang laporannya, boleh ditanyakan. Izin tanya. Boleh. Terkait laporan berarti kan digabung dengan drainase ya? Nah, iya. Sedangkan kita belum ada komunikasi juga sama Bu Tami.
Nah, sedangkan kan tanggal 20 udah mulai UAS kan ya? Sekitar Iya. seminggu lagi. Jadi, Nah, kemarin tuh kalau untuk reguler, untuk laporan drainase itu disatukan dengan laporannya si perencanaan jalan. Jadi nanti rekapannya disatuin. Jadi nanti setelah alinyemen vertikal, lanjut ke potongan melintang drainase. Potongan melintang jalan, kan nanti di potongan melintang jalan ada drainasenya ya. Nah, nanti disatukan dengan perencanaan jalan ini nanti rekapannya. Tapi kan untuk laporan itu ditulis tangan ya, sama kan? Untuk kelas karyawan sama juga kan, laporan ditulis tangan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi gak mengenai alinyemen vertikal? Kalau memang tidak ada, mungkin untuk Zoom kali ini kita cukupkan. Ada lagi gak untuk pertanyaan? Kalau untuk laporan sih memang kemarin kita nggak ada arahan mau computerized atau manual deh. Tapi biasanya kita buat komputer diketik paling teh. Oh gitu ya. Tapi biasanya untuk awalan itu Pak Dio biasanya suka ngasih dulu pembahasan mengenai pembuatan laporan gitu. Formatnya kayak gimana, untuk penulisan laporannya seperti apa. Biasanya untuk laporan itu Pak Dio biasanya sering membahas dari awal pertama gitu. kalau setahu saya sih dari awal gak ada informasi ya. Mungkin teman-teman yang lain ada gak? Nggak ada. Biasanya kita kalau bikin laporan di mata kuliah yang lain pun tetap ketik ya, sistem komputer ya. Oh, tapi untuk kelas perencanaan untuk karyawan ini dibimbing oleh dosen siapa ya? Pak Ardin? Oh, Pak Ardin ya? Ya, Oh, oke oke. Gak apa-apa kalau untuk kalau misalkan kayak gitu. Ardin itu boleh ditulis tangan aja. Apa maksudnya di print out aja, diketik. Gimana? Siap deh. Cuma nanti emang terkait penggabungan laporan sama dengan drainase ini gitu, bentuk laporannya dibuat bentuk laporan seperti apa ya untuk Nah, kalau drainasenya. untuk kalau untuk karyawan, untuk drainase tuh saya kurang tahu ya, soalnya saya hanya pegang kelas perencanaan jalan saja. Mungkin untuk selebihnya, untuk terkait drainase, untuk laporan formatnya itu boleh ditanyakan ke dosennya drainase irigasi aja, irigasi dan drainase saja gitu. Takutnya salah juga ngasih informasi gitu. Dan mungkin nanti ketika memang sudah dibuatkan sampai alinyemen vertikal, sampai yang tadi, mungkin nanti boleh di print out. Dan juga kalau misalkan di laporannya ada yang emang membingungkan, kita ringkas saja laporannya sesuai dengan data-data yang emang sudah dibuat oleh kita dari pertama, dari penggambaran sampai alinyemen vertikal. Dan juga kalau misalkan ada perhitungan-perhitungan yang emang membingungkan, kita pangkas saja, kita lihat di Excel. Nah, untuk perhitungan kita lihat di Excel,
Kalau misalkan memang di format ada yang membingungkan, kita copy paste aja di Excel-nya. Dan kita juga lihat juga di Excel untuk perhitungan pada format pelaporan tugas besarnya. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai pembahasan tugas besar? Mungkin untuk alignment vertikal sih cukup segitu aja untuk di perencanaan jalan. Kalau untuk drainase ataupun potongan melintangnya itu sudah masuk ke drainase. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Kalau memang tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk kelas Zoom kali ini. Apakah ada lagi? Kalau memang tidak ada, mungkin kelas kali ini kita cukupkan ya. Siap, Nggak ada lagi kan ya? mungkin cukup. Oke, kalau misalkan memang sudah cukup, kalau memang misalkan ada pertanyaan, kita boleh diskusikan di grup biar ada teman-teman biar teman-temannya tahu kalau misalkan memang kelompok lain ada yang mau ditanyakan mengenai permasalahan dari penggambarannya. Mungkin untuk Zoom Izin teh, atau sorry. Oh, iya gimana? Kalau deadline-nya tepatnya di tanggal berapa ya ini ya? Soalnya kita Nah, oke. ininya seperti apa ya? Kita deadline tugas ini 3 hari sebelum UAS itu sudah harus dikumpulkan hard file. Sudah di print out sama laporannya 3 hari sebelum UAS. Berarti diantar ke kampus teh ya? Iya, nanti ditanda tangan dulu, baru nanti dikasih nilai. Oke, berarti nanti diserahkannya ke teh dia langsung atau ke siapa teh ya? Iya, ke dia aja. Siap. Nah, mungkin untuk kelas karyawan tidak ada presentasi kali ya? Rencananya ada sih, tapi belum ada tindak lanjut lagi. Oke. Kalau memang misalkan kayaknya sih sekarang udah mau itu ya minggu tenang kan ya? Iya, soalnya minggu depan udah mulai Udah minggu masuk. tenang juga ya. Nah, Mungkin nanti untuk presentasi itu kebijakan dari dosen itu nanti eh paling untuk presentasi sih kalau misalkan nanti presentasinya ada paling nanti dipresentasikan saja dari alignment horizontal sampai vertikal saja. Itu untuk perencanaan jalan. Dan mungkin untuk deadline pada penggambaran ini 3 hari sebelum UAS itu sudah dikumpulkan dan juga sudah ditandatangan. Mungkin seperti itu untuk penggambaran untuk deadline. Ada lagi nggak? izin tanya terkait dosen pengampu untuk drainase kelas reguler siapa ya? Kalau untuk kelas reguler tuh Ibu Tami. Kalau untuk kelas karyawan kurang tahu ya. Sama Saya. sih Ibu Tami. Bu Tami juga sama. Berarti penjelasannya langsung ke Bu Utami atau ada asisten dosennya lagi? Nah, kalau untuk setahu saya sih nggak ada kalau nggak salah. Tapi iya kayaknya. Berarti langsung aja ya ke Bu Utami. Ya tanyakan dulu aja. Soalnya kalau misalkan dia ngasih tahu juga takutnya salah informasi ataupun nggak tepat juga. Mending langsung aja ke Ibu Taminya gitu biar pas gitu informasinya. Oke, makasih. Ada lagi nggak?
Kalau misalkan memang tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan untuk Meet atau Zoom kelas kali ini, dan mungkin nanti agak malaman ya akan dikirim Excel-nya yang terbaru. Soalnya mau diedit dulu biar gak terlalu banyak juga Excel-nya, sheet-nya. Mungkin kita cukupkan ya. Mungkin mohon maaf banyak keterlambatan juga untuk Zoom kali ini. Dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Dan dicukupkan untuk kelas kali ini. Terima kasih banyak telah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa kita Zoom Meet malam ini. Dan cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.